Oke, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali ketemu lagi dengan saya Jessica dan ada Bu Nina. Jessica. Yeay, jeng, jeng, jeng. Nah, kita hari ini bakal bahas sedikit soal Natal nih Bu. Oke. Kita bahas soal Natal. Nah Bu, gimana rasanya Natal kali ini yang agak sedikit berbeda? Rasanya kan kali ini kita bakal ibadahnya secara online. Gimana perasaannya? Jemaat, sebenarnya kita udah 8 bulan loh ya online, jadi udah biasa lah ya, sekolah online semua online. Cuman beda ya kali ini Natalnya tahun ini nih. Tahun ini ya, biasanya ya memang kita merindukan ketemu wajah, kita ketemu bisa pelukan, cipika-cipiki, foto bareng-bareng, ada acaranya bisa macam-macam. Tapi nggak apa-apa lah kita menghadapi ini, kita hadapi saja karena kan Tuhan pasti beserta dan pertumbuhan iman nggak akan masalah ya, kalau kita cinta Tuhan ya cinta Tuhan, biar di mana saja, biar di kamar juga cinta Tuhan. Nah, itu sikap hati yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Jadi biar kita online tapi kita juga tetap punya relasi yang baik, tetap beribadah dengan Tuhan, dan harusnya nggak ada masalah gitu ya soal relasi kita dengan Tuhan. Nah, tapi bicara soal ini sih Bu, aku melihat tahun ini nih banyak hal yang aku merenungkannya. Iya ya, pandemi harusnya selesai Juli tapi Desember belum kelar. Akhirnya kan banyak muncul kekhawatiran, ketidakpastian, ketakutan gitu ya Bu ya. Dan sebenarnya tema Natal GKI Sulung tahun ini cukup menjawab sebenarnya soal kegelisahan. Temanya apa Bu? Ibu sahabat jangan takut. Sahabat jangan takut ya. Ini temanya lagi sahabat jangan takut. Berkaitan dengan pandemi ini, kenapa jangan takut Bu? Ya kita nggak perlu takut karena kita pertama ya punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dosa aja sudah dihapus, apalagi yang lain. Pokoknya tenang saja sama Tuhan, kita jalani saja. Jangan takut nggak makan ya, jangan takut sekolahnya putus, jangan takut. Pokoknya kita berdoa, sungguh Tuhan akan memelihara. Karena memang itulah tujuan Tuhan lahir ya, menyelamatkan kita, jalan kita. Sehingga kita nggak perlu takut gitu. Nah, kali itu sahabat jangan takut ya. Sahabat jangan takut. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut lagi Bu, kita akan lihat sedikit cuplikan rangkaian acara nih selama ibadah Natal GKI Sulung. Oke, check it out. Jadi ini dia acara-acara yang jemaat harus tahu. Minggu Advent pertama dan Minggu Advent kedua dengan tema Aku Menjadi Takut Part 1 dan Aku Menjadi Takut Part 2. Penasaran kan kira-kira ada apa lagi ya? Di Minggu Advent ketiga dengan tema Sahabat yang Menangis, dan dilanjutkan dengan Minggu Advent keempat dengan tema Kamu Sahabatku Part 1. Di malam Natal dan juga Natal, kita punya tema yang gak kalah menarik dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Kamu Sahabatku Part 2 dan Sahabat Jangan Takut. Yang terakhir nih, berjalan terus bersama sahabat sebagai penutupan dan pembukaan tahun. Pengen tahu keunikan acara Natal kali ini? Selalu ikutin acaranya ya. Saya Tiffany, bye. Oke, itu sedikit rangkaian gitu ya, cicipan rangkaian acara Natal GKI Sulung. Acara Natal GKI Sulung Bu, menarik sebenarnya ini. Aku muncul pertanyaan sih akhirnya setelah merenungkan lagi, banyak merenung. Kira-kira gimana Bu? Kita kudu harus gitu ya ibadah di GKI Sulung nih. Kan banyak yang online nih, gereja-gereja banyak online. Nah, kenapa akhirnya kita harus tetap ibadah di GKI Sulung nih? Misalnya tetap nih, ayo ya, kan diajakin kan sama majelis, ayo kamu tetap ibadah di GKI Sulung ya. Kenapa nih Bu? Ya karena keluarga. Kalau jemaat ditanya, Bu Agustina ditanya gerejanya mana? Sulung. Tapi kalau nggak ibadah di Sulung kan lucu ya toh. Jadi sebenarnya kita ke Sulung itu walaupun online ini karena keluarga kan bersekutuan ya. Jadi Sulung lah nomor 1, yang lain-lain ya boleh visitasi kunjungan. Tapi tetap keluarga nomor 1. Namanya kami sangat berharap sekali Bapak Ibu jemaat semua bisa nih ibadah bareng-bareng kita ya pas nanti Natal, dari Advent sampai nanti tahun baru. Kita sebagai satu keluarga kita ibadah bareng-bareng. Selama ada ibadah online sudah pertama ke Sulung dulu ya, kita ibadah bareng-bareng sebagai satu keluarga. Nah, oke. Bapak Ibu, demikian kurang lebih cerita-cerita kita tentang Natal. Jadi pastikan Bapak Ibu semua mempersiapkan diri, teman-teman semua bahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Natal GKI Sulung 2020. Sahabat jangan takut. Dadah. Bye. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Mari kita memulai ibadah kita. Bersama-sama kita tinggikan Tuhan Allah kita. Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Karena kasih dan setianya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang Maka besar. jiwaku memuji. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu
sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kristus Raja ini kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara juga. Saudaraku, lagu yang tadi kita katakan bersama-sama, lagu tadi mengatakan betapa besar Allah itu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa sama kebesarannya. Kita lebih membesarkan diri kita ketimbang Allah. Tidak heran seringkali diri ini jadi ingin mengontrol segala sesuatu. Dan COVID hari ini menjadi bukti bahwa kita terbatas dan kita butuh memberikan kontrol hidup kita sama Tuhan. Bapak Ibu, mari berdiam sejenak. Mari berdoa, mari minta ampun kalau sampai dengan saat ini seringkali hidup ini masih suka mengontrol diri sendiri. Hidup ini masih suka pegang kendali. Mari minta Tuhan menolong kita belajar memegang kendali kehidupan sama Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat buat setiap kami. Kami minta ampun Tuhan kalau seringkali sampai hari ini pernyataan itu hanya sekedar pernyataan. Tidak pernah kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami minta ampun kalau sampai hari ini kami masih suka memegang kontrol atas kehidupan kami. Kami minta ampun Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan bukan menjadi pemegang kendali kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Urapi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah sungguh dalam kehidupan kami Tuhan, kami rindu untuk bangkit kembali, berjalan kembali, tapi dengan memberikan remote kontrol kehidupan kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, punya gembala yang sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur untuk setiap pengampunan yang terus Tuhan berikan buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan sungguh nyata. Bahkan dinyatakan buat setiap kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur
Biarlah sungguh pengampunannya boleh terus menguatkan kita dalam berjalan bersama-sama Sang Gembala Agung kita. Mari saat ini kita juga meminta Tuhan, Sang Gembala kita, untuk membimbing kita melalui sapaan firman-Nya. Dan biarlah dalam sapaannya kita menemukan ketenangan dalam hati untuk menjalani hari-hari kita. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milikmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di setiap keberadaan umat-Mu yang melayani di tempat ini ataupun yang berada di rumah. Kami sadar sepenuhnya akan kebenaran-Mu, pernyataan-Mu tidak terbatasi. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan kepada setiap orang yang mendengar firman-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu supaya mampu menyampaikan maksud hati Tuhan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Inilah seru doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah di dalam Minggu Kristus Raja, dengan tema Raja yang Menggembalakan. Bacaan yang diambil adalah Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, hati kita meluap-luap mengasihi Tuhan dan rindu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami mau mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang hidup, bagai roti yang mengenyangkan jiwa. Saat ini saat yang indah, Dia segarkan memuaskan dahaga, ku mau tinggal lebih lama lagi, menikmati kebenaran yang hidup. Firman bukan terang betul,
Tuhan, ku mau mengenalmu lebih lama, lebih dekat, lebih lama, lebih dalam, lebih lama, lebih cinta. Ya Yesus, Engkau firman yang hidup. Ya segarkan, puaskan dahagaku, ku mau tinggal lebih lama lagi, menikmati kebenaran yang hidup, firman-Mu kan ku pegang teguh. Ya Tuhan, ku mau mengenalmu lebih lama, lebih dekat, lebih lama, lebih dalam, lebih lama, lebih cinta. Ya Yesus, Engkau firman yang hidup. Ingin ku mendengar lagi firman hidup kekal. Biarkan ku lebih melihat firman-Nya yang ajaib, firman hidup indah yang ajarkan iman, makin kenal, makin indah, firman hidup kekal, makin kenal, makin indah, firman hidup kekal. Ya Tuhan, ku mau mengenalmu, makin kenal, makin indah, firman hidup kekal. Makin kenal, makin indah, firman hidup kekal. Ya Yesus, ya firman yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi saya sudah katakan Raja yang menggembalakan. Kita minggu ini merayakan akan Kristus Raja. Kristus Raja. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent. Saudara, saya senang, ya tentu sebagai pendeta GKI suka sekali ya dengan perlambangan-perlambangan ya. Kalau saya memakai akan stola putih ini adalah lambang Kristus Raja. Kristus Raja itu adalah dia akan hadir, dia adalah suci, dia adalah keadilan itu sendiri. Dia akan datang yang kita nanti-nantikan sebagai pengharapan kita ya. Nah minggu depan kita ganti, ini taplak mejanya ganti, stolanya pendetanya ganti dengan warna ungu. Apa artinya? Di dalam kehidupan kita, di dalam peraturan kita, di dalam kebersamaan kita, ungu itu adalah artinya lambang pengharapan, lambang juga keprihatinan, lambang pertobatan. Karena masa Advent itu akan menuju kepada masa Natal Kristus hadir. Dalam masa-masa itu adalah warna ungu, kemudian nanti putih lagi, luar biasa ya. Dan yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, hari ini adalah Kristus Raja. Kristus Raja, kita percaya bahwa Kristus di dalam, khususnya di dalam Matius ya, dikatakan bahwa dia akan datang kembali sebagai Raja yang adil. Sebagai Raja yang adil.
Tetapi juga kalau kita membaca kitab Yehezkiel ini, perlambangan itu adalah melalui gembala. Kristus juga adalah gembala, Mesias adalah gembala. Walaupun Yehezkiel tidak langsung menafsirkan ini adalah teks Mesias, karena ini adalah keselamatan daripada bangsa Israel. Di dalamnya ada penggambaran gembala, yaitu ke arah Mesias. Saya mau balik ya, saya pikir-pikir gimana ya supaya teks dan tema ini menjadi bagian kita, bukan menjadi bagian liturgis ya, bukan menjadi ya cuman denger-dengeran gitu ya. Saya mau tes, boleh dites? Yang di rumah bisa dites ya, oke? Siap dites? Hadiahnya apa Bu? Enggak ada hadiah. Hadiahnya engkau adalah mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, biasanya orang khotbah kan selalu dengan penutup ya, ada prolog dan ada penutupnya ya. Penutupnya tuh pasti begini, apakah saudara mau setia? Gitu ya, penutupnya begitu. Nah, itu yang akan saya membalikan dulu ya dari mulai penutup gini ya. Kalau saya ingin bertanya kepada saudara, teks kita ini nanti kita akan berbicara raja yang menggembalakan, raja yang adil, tetapi juga gembala yang memelihara akan hidup kita, pemeliharaan Allah ya. Kalau saya tanya kepada jemaat sekalian, apakah kita percaya akan keadilan Allah? Nggak dengar? Ya nggak dengar, soalnya saudara di rumah, saya di sini ya. Ya, apakah saudara percaya akan keadilan Allah? Pasti jawabnya Bu Agustina yakin 99,9% adalah bilang percaya, betul? Kalau saya tanya lagi, apakah saudara yakin akan pemeliharaan Allah? Karena nanti gembala yang memelihara. Apakah saudara yakin pemeliharaan Allah? Ya, saya juga mendengar yakin 99% jemaat sulung akan mengatakan yakin akan pemeliharaan Allah. Amin bahkan ya. Lalu saya mengakhiri khotbah. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang adil, Allah yang memelihara, apakah saudara mau mengikut dengan setia? Sekali lagi saya juga yakin jawaban saudara bahkan sekarang 100% mau setia. Sudah selesai khotbahnya? Setuju? Karena cuma itu intinya. Tapi saya ingin mengorek apakah benar jawaban kita. Ya, ini yang paling penting. Apakah kita benar menjawab, ya saya yakin Tuhan adalah Allah yang adil. Saya yakin Tuhan itu adalah Allah yang memelihara saya. Tetapi mengapa kita dijumpai orang yang tidak takut berbuat tidak adil? Mengapa anak Tuhan dijumpai seorang penipu dan berbohong? Kenapa anak Tuhan dijumpai dalam hidupnya bukan tanpa sengaja, tapi sengaja berbuat salah karena sudah biasa berbuat salah dan melakukan kesalahan itu berulang-ulang tanpa takut? Mengapa kita tidak adil di dalam rumah tangga terhadap anak satu dan yang lainnya, terhadap istri atau suami? Kenapa kita tidak adil di dalam perlakuan kita di kantor, di masyarakat? Kita membedakan akan ras mungkin. Kita membedakan orang lain akan miskin kayanya. Kita membedakan orang lain dengan jabatan. Tidak adil kita ini. Mengapa bahkan di pelayanan kita, di gereja, kita seorang aktivis, seorang bahkan mungkin majelis pendeta yang tidak adil. Tetapi semua kalau saya katakan apakah Allah adalah adil, Allah adalah hakim? Iya. Tetapi perlakuan kita tidak sama dengan menanti raja yang adil itu. Raja yang adil itu akan berpihak kepada yang tertindas, yang diperlakukan semena-mena. Itu yang terjadi. Kalau saudara tadi mengatakan, ya saya yakin pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tetapi kenapa kita itu stres dengan masa depan kita? Dengan pandemi ini kita sudah gagap. Apakah nanti aku bisa makan? Apakah anak-anakku bisa sekolah? Lalu setiap hari kita hantui dengan hari-hari kita dengan kegelisahan. Tapi kalau ditanya apakah saudara yakin Tuhan memelihara? Yakin. Enggak sinkron bukan? Ini terjadi sungguhan saudara.
Saya mendapati, saya bertemu dengan orang-orang yang gak banyak. Ada 1-2 stres, padahal anak Tuhan yang ciamik sekali. Luar biasa kalau kita melihat keaktivitasannya di dalam bergereja ataupun di dalam kehidupan rohani. Kenapa putus asa? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan saya sebagai seorang pendeta. Bagaimana menggembalakan umat, bagaimana saya sendiri di tengah-tengah persoalan, apakah aku tidak yakin Tuhan memelihara hidupku? Kalau aku tidak yakin, jangan sampai Tuhan aku dipakai untuk menyatakan sesuatu yang seolah-olah yakin, itu suatu kebohongan di dalam pemberitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita gumulkan. Justru ada pernyataan, ada keyakinan iman, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari tidak sama. Kenapa demikian? Salah satu jawabannya adalah sesungguhnya Allah belum hidup dalam hidup kita. Sesungguhnya Allah belum menyentuh kesadaran kita yang total. Sebelum Allah belum menyentuh pengalaman kita, kita belum berjalan bersama dengan Allah yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu iman ya iman, kelakuan ya berbeda. Saudara, bicara tentang iman bukan berbicara hal yang sangat mudah. Tidak mudah bicara tentang iman. Walaupun dikatakan Allah yakin memelihara, tetapi kita tadi saya sudah katakan banyak orang stres. Bukan orang luar yang saya katakan, orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, iman itu harus dihidupi, harus berani dihidupi, harus dialami, harus dirasakan, bukan kata orang. Mungkin ketika ada perbedaan antara iman kita dengan kelakuan kita sehari-hari, karena iman kita masih followers ya. Iman kita masih ngikut akan orang tua. Iman kita tuh masih ikut-ikutan. Iman kita bahkan mengikut rohaniwan kita. Siapa gembala yang saudara favoritkan, iman saudara ngikut kepada dia. Iman kita belum mandiri sebagai iman yang utuh, iman pengalamanku pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya ingin membuktikan itu ya. Kalau kita seringkali ikut-ikutan ya, patron kita sebenarnya bukan iman kepada Kristus, tapi iman kita masih ikut-ikutan. Terutama juga mungkin mengikut akan orang-orang yang disebut rohaniwan ya. Pada waktu masa pandemi awal, saudara tahu, waktu masa pandemi awal ada aktivis, ada pendeta yang mengatakan begini. Jikalau ada gereja yang melakukan ibadah online, itu berarti tidak punya iman. Pernah dengar? Jikalau ada gereja melakukan ibadah online, berarti kalah sama corona. Berarti dia dikalahkan, dia ikut dengan cara kerja iblis. Di iblis-iblis, no saudara. Kalau Bu Agustina ini justru pada waktu itu saya punya sebuah pernyataan, bahkan sebelumnya kita harus offside. Kita memperhatikan bukan kesehatan kita sendiri tapi kesehatan orang lain. Saya tidak tahu mereka yang mengatakan mengiblis-ibliskan dengan pernyataan seperti itu, atau mau menyatakan bahwa tidak punya iman kalau mengadakan ibadah online hari ini. Apakah pernyataannya sama? Apakah pernyataannya sama? Apakah mereka mengeluarkan dana yang besar, gereja itu atau pribadi, untuk mereka yang terpapar? Jadi kalau saudara mengikuti akan rohaniwan atau aktivis gereja, bisa saja saudara menjadi bingung imannya. Karena bukan pengalaman pribadi, bukan dilakukan secara pribadi. Atau yang lagi heboh atau sudah selesai ya, pada masa ini adalah persoalan Presiden Amerika. Ya, saya menulis di dalam status saya, selamat buat Biden dan Harris ya, apalagi Harris perempuan, siapa tuh namanya? Apa Harris gitu ya namanya ya. Nah, dia perempuan yang ada unsur kulit hitamnya ya. Waktu saya mengatakan itu selamat di medsos saya, ada orang yang tidak setuju. Lalu saya di WA jemaat yang sudah berada di sana.
Katanya kalau orang-orang evangelis ya, pendeta-pendeta Indo banyak yang mendukung Donald Trump daripada Joe Biden. Saya mengatakan ya nggak apa-apa, saya punya pandangan yang berbeda ya. Karena apa? Ya kita nggak usah ikut, banyak pendeta bilang begitu, dia adalah utusan. Wow, utusan ya. Darah yang dikasih Tuhan, saya mengatakan kalau dia rasialis ya, rasisme. Kalau dia hidupnya adalah lebih banyak maksudnya sebagai pemimpin yang membuat provokator di dalam kehidupan link antar dunia ini, antar negara. Mengapa kita ikut-ikut dengan jawaban kita? Saya juga tidak bisa memastikan bahwa Presiden Amerika sekarang itu jauh lebih baik atau bagaimana. Tetapi wajar saja berbeda, tidak kata para pendeta Indo atau para evangelis, tidak. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang saya ingin mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, iman kita, pernyataan kita, itu tidak boleh ikut-ikut, kita harus punya pengalaman yang dalam di dalam iman. Pengalaman bersama dengan Tuhan sebagai pengalaman pribadi kita. Karena apa? Kita bisa kecewa mengikuti orang lain. Dalam kitab Yehezkiel ini juga berbicara ada gembala palsu. Ada gembala yaitu Mesias yang mengajak untuk kembali menjadi mereka ikut kepada Mesias sebagai gembala yang benar itu. Itulah yang terjadi, ada gembala palsu dan gembala benar. Saudara tahu bangsa Israel pada saat itu lebih mengikuti mana? Gembala yang benar sebagai pernyataan dari nubuatan Yehezkiel apa gembala yang palsu? Gembala yang palsu. Itulah persoalannya bangsa Israel sehingga mereka tambah jauh dan tambah buruk kehidupan mereka. Di dalam teks 34 ini kalau kita melihat itulah yang akan dibicarakan. Tetapi kita hari ini lebih berbicara kepada gembala yang benar ya. Ajakan Yesus sebagai, ajakan Mesias sebagai gembala yang benar. Kitab Yehezkiel ini membicarakan yang berhubungan dengan teks kita ini adalah penglihatan tentang kekejian bait Tuhan. Di dalam bait Tuhan itu ada kekejian. Sehingga bait Tuhan itu pasal 8 kemudian pasal berikutnya ditinggalkan dan memerlukan bait suci yang baru. Jadi lokal gereja tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan, maaf kalau saya langsung aplikasi ya, langsung perbandingan walaupun perbandingannya ini jauh. Lokal gereja tidak menunjukkan bahwa orangnya suci semua. Kita juga di gereja perlu waspada. Tidak semua orang bermain baik, tidak semua orang mendengar firman, tidak semua orang pelaku firman. Oleh karena itu kita tidak terkecoh dengan hal seperti itu. Di dalam bagian ini justru Yehezkiel bicara bait suci itu, bait Tuhan itu sudah ada di dalam kekejian. Sampai akhirnya muncul bait suci yang baru. Dan dia menubuatkan bahwa Yehezkiel menubuatkan melawan Israel. Nabi-nabi palsu melawan akan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan cuma satu yang berkuasa yaitu Allah Yahweh. Darah dikasih Tuhan jelas Israel, kalau saudara pasal 34 Yehezkiel ini saudara akan bisa membandingkan ada gembala palsu dan ada gembala yang benar, yaitu di dalam progres kepada diri Mesias. Misalnya di dalam ayat yang kedua, saya baca bukan teks kita, tadi kita 11 sampai 16 ya, ini perbandingan. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Cilakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bayangkan ya, menggembalakan dirinya sendiri. Bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Gembala yang palsu, gembala yang mencari keuntungan seperti ini, gembala yang hanya memikirkan dirinya sendiri, inilah yang justru diikuti oleh bangsa Israel. Dan perbandingannya adalah gembala yang berbeda. Aku sendiri, ya Yehezkiel berbicara itu untuk
mengidentifikasikan akan Mesias. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah ajakan Tuhan. Saudara dan saya bisa terkecoh pada saat ini ikut omongan orang lain. Ikut-ikut kepada, maafkan, ya gembala palsu. Oleh karena itu setiap orang harus punya kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Iman yang mengalami secara pribadi, Kristus yang dialami secara pribadi, dia akan punya sense terhadap hal-hal yang tidak benar di dalam sekelilingnya, entah itu di kantor, bahkan di pasar, ataupun di mana. Saya percaya kalau saudara punya kedekatan dengan Tuhan, saudara akan mempunyai suatu kepekaan. Kebenaran di sekeliling saudara, ketidakbenaran di sekeliling saudara. Saya suka dengan teks ini yang mengatakan begini, aku akan memperhatikan domba-dombaku. Aku akan mencarinya, aku akan menyelamatkannya, aku akan membawa keluar dan seterusnya. Itu kembali, gembala Mesias itu menjanjikan dia adalah gembala yang menyelamatkan. Bahkan dia membawa keluar kemana? Ke alur sungai, ke padang rumput yang subur, mereka mendapatkan makanannya. Saya suka sekali ya, bahwa Yehezkiel memperhatikan juga alam ya. Saudara, kemarin saya mengikuti akan kemarinnya Jawa ya, kemarin gitu ya, bukan langsung kemarin ya. Kemarin mengikuti akan ekoteologi ya, bagaimana berkhotbah membicarakan tentang alam. Saudara, jangan lagi kita alergi berbicara tentang alam di mimbar ini. Karena firman Tuhan itu banyak berbicara tentang alam. Seperti teks Yehezkiel, ini agak out of context ya. Seperti teks Yehezkiel ini saudara. Alam yang subur, gunung dan lain, rumput-rumput yang menjadi makanan. Kenapa berbicara alam? Karena di dalam kemarin yang saya dengar daripada seminar itu dan memang saya amini. Alam itu menceritakan kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria juga dinyatakan oleh alam semesta. Oleh karena itu kita tidak boleh alergi lagi bahwa kenapa di mimbar itu bicara tentang alam semesta. Karena itulah firman Tuhan yang harus diberitakan. Kembali lagi kepada teksnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang dinyatakan oleh Yehezkiel ini adalah gembala yang memperhatikan, yang mencari, yang menyelamatkan. Mari kita baca ayat 16. Mari kita baca ayat 16. Ini ayat favorit di dalam teks kita hari ini. Sudah siap? Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan daripada Allah sendiri. Allah mencari, menyelamatkan, memperhatikan hidup kita. Kembali lagi saya bertanya, percayakah saudara akan pemeliharaan Allah? Tadi di awal saudara mantap percaya. Tetapi apakah benar? Oleh karena itu saya mengajak jikalau percaya jangan gopoh dengan kehidupan dunia ini ya. Jangan juga kadang-kadang menipu atau bohong. Bukan kadang-kadang, jangan menipu, jangan bohong dalam hidup ini. Karena kita mempercayai Tuhan menolong kita. Kita menipu, bohong supaya apa? Biasanya supaya orang percaya kita, supaya apa? Supaya orang pinjemin uang kepada kita mungkin ya. Apa kita berbohong, kita menipu? Itu menunjukkan kita itu gak percaya akan pemeliharaan Allah. Tapi hari ini marilah kita berjalan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita mengalami, orang yang semakin mengalami semakin mantap juga imannya. Jadi imannya bukan followers lagi, tapi aku alami sendiri. Marilah kita berlaku adil, benar dimanapun, di rumah tangga, di masyarakat, di gereja juga.
apalagi di gereja. Kalau ada lembaga religius tidak adil, sudah luar biasa pernyataan itu ya. Sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Mari kita beradil, benar, baik, sopan dimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini bukan berbicara untuk para pendeta atau para penggembala yang istilah sekarang ya. Teks ini tidak berbicara itu, tetapi juga berbicara tetapi tidak terkotak kepada para. Wah, ini kan tentang gembala tuh, makanya Bu Agustina perhatiin yang begini-begini. Ya, saya berupaya pasti ya, dan tolong ingatkan saya. Saya sekarang juga sedang membimbing, ada 2 ibu yang sedang percaya, belajar percaya kepada Tuhan. Satu karena posisi dia kena COVID ya, pernah ngalami kena COVID sampai luar biasa, sampai kritis, tapi akhirnya dia mengalami sembuh kembali. Yang satunya memang suaminya meninggal. Tapi saya senang sekali dipertemukan Tuhan dengan hal ini. Tapi memang kita terus mencari, mungkin kita juga sebagai pendeta punya kelemahan, banyaklah kelemahan kita. Kita ini manusia biasa. Sekali lagi teks ini berbicara kepada saya secara pribadi, tapi teks ini juga secara luas. Ya itu kepada Anda dan saya, jikalau saudara sudah diselamatkan Tuhan, maka teks ini berbicara mari saling merawat kemanusiaan. Mari saling menguatkan, mari saling membantu sesama, mari saling berbelas kasihan supaya kita saling menjaga, saling menggembalakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita melihat akan klips bahwa GKI Sulung ini membantu kurang lebih 300 Alkitab di daerah pedalaman NTT, di daerah Kupang pedalaman, 300 Alkitab. Luar biasa. Kita nggak sampai sana, tetapi dengan dana yang diberikan bisa membeli 300 Alkitab. Dulu kita pernah 500 dan lain sebagainya, tergantung berkat Tuhan sama kita ya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah hati yang mau berbagi kehidupan. Kita sedang menggembalakan, saudara dan saya menggembalakan. Mari kita saling merawat. Merawat iman sesama kita, merawat akan kehidupan, saling menguatkan. Karena Tuhan berbicara melalui teks ini bahwa kita juga adalah gembala yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan pemelihara jiwa saudara dan saya, jangan khawatir akan masa depan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita setia saja dan berjalan bersama Dia. Tuhan juga menjadikan kita rekan sekerjanya. Mari kita saling menggembalakan supaya kita merawat sesama, merawat alam semesta ini sebagai ciptaan Tuhan, supaya semua manusia dan semua alam mengatakan Soli Deo Gloria dan menyambut Kristus Raja yang adil bagi hidup kita. Amin. Aku bisa tersenyum, tertawa, melakukan apa saja sesukaku, tapi aku tidak mengerti apa arti dari hidup mengikutmu. Saat aku merindukan sabdamu yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, pengharapan, kemana aku harus mencari? Di daerahku, sabdamu yang tertulis dalam Alkitab sulit aku peroleh. Sungguh merupakan keindahan dan kebahagiaan bagiku bila saatnya nanti aku bisa memiliki Alkitab. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya
saya ini orang buta tidak sekolah. Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam masa pandemi ini, Engkau tetap memelihara iman jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh masih terus boleh diperkenankan bisa mengikuti ibadah online, kami bisa melayani, kami bisa melakukan hal-hal yang baik yang berkenan, kami bisa mempunyai juga pulsa untuk memenuhi akan kebutuhan daripada ibadah online ini, dan juga bahkan di dalam keseharian kami, di dalam sekolah anak-anak kami semua. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Kami berterima kasih kepadamu atas segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu berdoa supaya sungguh pekerjaan-Mu juga dinyatakan kepada banyak orang. Kalau hari ini kami berdoa
kami mendengar firman Tuhan, Engkau adalah Raja kami, Engkau yang menggembalakan kami. Dan kami merasakan itu di dalam hidup kami. Kami pun ingin berbagi dan ingin menggembalakan, merawat sesama. Secara khusus kami ingin berbagi melalui kebenaran firman Tuhan, Alkitab, yang bisa dilakukan oleh jemaat-Mu GKI Sulung. Kami berbagi dengan daerah Amfang, kurang lebih 6 jam daripada kota Kupang. Engkau memberkati akan 300 Alkitab lebih yang menjadi bagian kami boleh berbagi dengan sesama kami. Sehingga anak-anak, keluarga di sana boleh mempunyai Alkitab. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia di dalam pekerjaannya, pelayanannya. Hamba-Mu mengenal beberapa orang di sana ketika menerjemahkan Alkitab bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Dan juga ratusan juta untuk sebuah desa kecil ketika mereka memohon akan dikirimnya Alkitab karena keberadaan Alkitab yang mereka sudah tidak miliki. Ya Tuhan, berkati pekerjaan ini, berkati juga jemaat GKI Sulung di mana mau berbagi untuk kebersamaan dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini tidak memutus relasi kami dengan sekitar kami dan juga tidak memutus bagaimana kami terus berbuat bagi sesama. Bukan masalah besar kecilnya tetapi persoalan hati di mana ketika Kristus hadir di dalam hidup kami, kami pasti meluap-luap juga untuk rindu membawa keselamatan secara holistik kepada orang di sekeliling kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami Indonesia ini, Engkau memberkati sekali lagi di dalam situasi yang tidak mudah masa pandemi ini. Biarlah Engkau memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Kami berdoa untuk kalkulasi perekonomian di Indonesia ini, biarlah Engkau menolong untuk Menteri Keuangan kami, untuk segala program yang ada khususnya bantuan kepada masyarakat, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk pesta demokrasi melalui pilkada. Tuhan tolonglah supaya situasi ini pun boleh terkendali dengan baik, demokrasi berjalan dengan baik, sehingga ada pemimpin-pemimpin daerah yang sungguh mempunyai hati yang cinta masyarakat yang dipimpinnya, sehingga sungguh-sungguh punya kerinduan kemajuan akan daerah di mana mereka memimpin. Kami menyerahkan semua proses pilkada ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa dengan situasi dunia di mana Amerika mempunyai presiden di dalam pemilu mereka, presiden yang baru. Kami menyerahkan supaya negara besar ini mempunyai kebijakan yang baik karena sangat mempengaruhi banyak link di situasi internasional. Kami serahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa juga buat segala program gereja kami. Engkau memberkati untuk masa-masa memasuki Advent dan juga masa Natal. Sekali lagi berikan hikmat untuk setiap panitia, berikan hikmat untuk semua pemimpin kami, majelis dan para pendeta yang ada supaya mereka boleh mendengar suara Tuhan di dalam menggembalakan umat-Mu. Berikan kesungguhan, kerinduan hati yang tetap mengarah kepadamu. Suara-Mu jauh lebih penting daripada apapun. Berkati Tuhan supaya masa Natal, masa Advent dan semua program-program boleh dilaksanakan dengan baik. Supaya bukan hanya memenuhi program itu, tapi setiap program bisa menjadi evaluasi kami di dalam pertumbuhan jemaat. Kami berdoa bagi jemaat kami secara khusus yang lansia. Tuhan, tidak mudah di dalam keberadaan tubuh yang tidak lagi bisa beraktivitas seperti sedia masa lalu Tuhan. Tetapi Engkau memberkati
supaya iman mereka tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang memiliki akan orang tua yang lansia, supaya mereka punya waktu juga berbagi dengan orang tua mereka. Kami menyerahkan akan para lansia kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap terpelihara iman mereka. Kalau mereka di dalam keadaan sakit, Tuhan juga menolong akan situasi mereka di dalam masa pandemi ini. Kami mau menyerahkan juga Tuhan padamu untuk setiap kehidupan kami, pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara mereka justru harus berhenti dari pekerjaan mereka karena situasi pandemi ini, Tuhan berikanlah semangat yang baru, pekerjaan yang baru, supaya mereka bisa mencukupkan kebutuhan akan sehari-hari mereka dan keluarga mereka. Berkati segala upaya apapun, kecil dan besar, semua Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan ajari kami melalui pekerjaan, melalui rumah tangga, melalui kehidupan kami seperti firman-Mu, melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami mengalami Engkau secara pribadi dan kami boleh menyaksikan kepada banyak orang pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita dasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur. Kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 258 304 3977 atas nama GKI Sulung, atau dengan metode fintech, misalnya OVO, Dana, Link Aja, atau GoPay. Bila kita tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop, dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberi kesempatan kepada kami, sehingga kami bisa mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga Tuhan. Terimalah persembahan kami, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang masih Engkau berikan meskipun dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah setelah kebaktian ini kita boleh berjalan tanpa ragu bersama Sang Gembala Agung kita. Mari menapaki hari demi hari dengan iman dan kesetiaan, mengikut Dia, Gembala Agung kita, selamanya. Kita katakan bersama-sama. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama
semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang, bagi tiap orang yang percaya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, ibadah Kristus Raja ini, dengan mempercayai akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau berkat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Shalom Jemaat GKI Sulung, salam kenal dengan saya Presilia. Pasti kalian sudah lihat kan cuplikan tadi? Kira-kira itu apa ya? Itu adalah rangkaian Advent pertama kita di tanggal 29 November. Gak terasa ya, sudah dekat loh. Ibadah Natal kali ini akan kita kemas berbeda tiap minggunya. Walaupun juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Tapi kami harap jemaat sekalian tidak perlu sedih yang berlarut-larut ya. Nah, maka dari itu saya, Presilia, akan mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan mengikuti seluruh rangkaian Natal ini mulai dari Advent pertama. Oke, see you and God bless. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan Desember 2020. GKI Sulung mempunyai tradisi untuk memberikan persembahan syukur tahunan atau yang kita kenal sebagai persembahan lilin yang akan diadakan secara serentak pada hari Minggu 6 Desember 2020, Minggu Advent yang kedua. Persembahan lilin tahun ini akan digunakan untuk pengadaan rumah bagi pendeta emeritus. Untuk persembahan lilin tahun ini, GKI Sulung tidak mengedarkan sampul persembahan lilin. Namun,
jemaat dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara sebagai berikut. 1. Bisa dengan transfer bank BCA dengan nomor yang tertera di layar atas nama GKI Sulung. Berikutnya dengan metode Vintex dengan cara scan QR GKI Sulung dengan beberapa metode yang ada, dan juga secara tunai akan diambil oleh petugas kantor gereja dengan cara menelpon ke kantor gereja untuk dapat diatur pengambilan ke rumah Anda sesuai dengan jadwalnya. Dan bagi jemaat yang rindu untuk boleh datang ke gereja memberikan persembahan lilinnya, jemaat dapat datang langsung ke gereja untuk memberikan persembahan lilin pada hari Minggu 6 Desember 2020 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Anda akan dilayani oleh para hamba Tuhan dan juga para penatua yang bertugas pada hari tersebut. Dan caranya adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di kantor gereja pada hari dan jam kerja mulai tanggal 23 November 2 sampai dengan 2 Desember 2020 pada jam kerja. Dan khusus bagi yang transfer bank dan Vintex, Anda dapat menambahkan nominal 20 sebagai kode persembahan lilin. Contoh, nominal 100.020 untuk persembahan sebesar Rp100.000. Gereja akan mengirimkan lilin sebagai tanda syukur ke alamat jemaat masing-masing. Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.